Ekspedisi Bilakopeang, tim terdiri dari 7 orang dan kami berangkat pukul 6.30 pagi. Pukul 8.30 kami memindahkan barang perlengkapan kami ke mobil hardtop yang akan kami gunakan. Belum lama kami berjalan, kami sudah disambut dengan obstacle berupa jalanan mendaki yang cukup terjal, licin, dan berbatuan sehingga mobil beberapa kali terhenti. Tak jauh kami berjalan, kurang lebih pukul 10, supir berhenti untuk memasangkan rantai pada ban mobil, karena tak lama lagi kami akan melewati tantangan yang sesungguhnya. Dan benar saja, tak lama kami langsung dihadapkan dengan medan yang terjal dan jejak ban mobil yang sudah berulang kali dilewati berbentuk seperti drainase yang cukup dalam. Beruntung di hari kami berjalan, tidak hujan. Yel-yel ala UP2K Provinsi Sulawesi Barat disorakan untuk menyemangati diri karena kami sadar perjalanan masih belum seberapa. Pukul 11.30 kami sampai di warung dekat sungai besar dan salah satu rekan kami merasakan mual dan hampir muntah karena guncangan saat perjalanan dan posisinya yang menghadap ke belakang membuatnya seperti itu, katanya. Di warung tersebut kami memutuskan untuk makan siang. Setelah makan, Rian langsung mendahului kami menggunakan motor trail untuk melintasi sungai besar tersebut. Kami menyusul di belakangnya menggunakan mobil hardtop yang kami kendarai. Beruntung kondisi sungai tidak begitu dalam sehingga dapat kami lalui tanpa hambatan yang berarti. Di sungai kami bertemu dengan mobil hardtop lainnya yang baru saja dari desa Kopeang dengan kondisi penuh lumpur. Di atas mobil kami menggunakan segenap kekuatan kami untuk berpegangan agar tidak terjatuh karena kondisi jalanan yang begitu berat. Mobil berjalan begitu pelan dan beberapa di antara kami ada yang memilih untuk berjalan. Pukul 12.20 kami kembali bertemu dengan Rian yang mengeluhkan bahwa ia lumayan gemetar dan lelah dengan motornya karena medannya yang memang berat dan motor yang cukup tinggi dan cukup besar. Berselang beberapa menit kami kembali bertemu dengan Rian yang terhenti dan hampir terjatuh, katanya. Lagi-lagi ia mulai kelelahan, namun ia masih tetap berusaha melanjutkan perjalanan. Di sini Rian sudah sangat lelah mengendarai motor trail tersebut dan meminta untuk diganti. Ia menceritakan kendala yang dihadapinya. Jatuh mental mata di waktunya lewatan sungai. Cuma batu besar, tidak bisa lewati. Terputar saja ban. Jadi mundur, kok jauhnya mundur kurang. Hampir gak jatuh lagi. Kami pun sedikit berdiskusi tentang apa yang sedang dihadapi. Iya, tapi motornya nggak setengah mati sekali ya nih ya. Kalau ojek pakai motor apa? Motor bebek kan. Bebek biasa tuh. Enak dia, tidak pakai kopling. Di sini Hardi mengambil alih motor trail dan ia mencoba dengan semampunya. Sama dengan Rian, karena medan yang berat, sesekali ia terhenti. Kami melanjutkan perjalanan dengan saling menyemangati. Sekitar pukul 1 siang, mobil kami sedikit terhambat oleh pendakian dengan bebatuan yang licin sehingga kami terhenti sejenak untuk memberikan batu sebagai landasan pacu mobil dan mencoba beberapa kali untuk melewati. Beruntung kami dapat melewatinya. Karena kelelahan, Hardi digantikan kembali oleh Rian. Namun belum jauh ia kembali terhenti karena jalanan yang berlumpur dan licin sehingga motor jalan di tempat. Rian dibantu untuk melewatinya. Di tempat yang sama, mobil hardtop kami pun juga sempat terhambat di jalur tersebut. Beberapa anggota di mobil hardtop memutuskan turun dan berjalan kaki ke depan. Pukul 1:20 siang kami semua kembali naik ke hardtop. Rian kembali merasa kelelahan.
Namun beruntung ada kernet dari salah satu mobil hardtop yang juga kebetulan mengarah ke desa Kopeyang membantu membawa motor trail kami ke depan. Rian sudah terlihat pucat dan kelelahan. Memang sangat melelahkan mengendarai motor tersebut dengan medan yang sangat berat seperti ini. Mobil melaju di jalur yang sangat berlumpur. Beruntung bersama kami ada mobil hardtop lainnya yang juga menuju ke desa Kopeyang, sehingga kami bisa saling membantu di jalan. Dan sekitar pukul 1:40 sampailah kami di Dusun Timbu, salah satu dusun di Desa Bela. Di sini simpang 3 menuju Desa Kopeyang dan Desa Bela. Di dusun ini kami beristirahat sejenak sembari mempertimbangkan apakah ke Desa Bela dahulu atau langsung ke Desa Kopeyang saja. Dan keputusan kami yakni melanjutkan langsung ke Desa Kopeyang saja sesuai dengan rencana. Dan motor trail kami diputuskan untuk dititip di Dusun Timbu karena sudah tidak memungkinkan dan membahayakan jika dibawa ke Desa Kopeyang. Kembali mobil harus terhenti karena melewati jalanan berlumpur yang sulit dilewati. Akhirnya kami memutuskan untuk berjalan kaki ke depan dengan harapan mendapatkan tempat untuk beristirahat dan sholat sejenak sambil menunggu mobil berhasil melewati obstacle tersebut. Dengan jalan yang mendaki dan sangat licin, alhasil kami cukup kelelahan. Sekitar pukul 3 siang secerca harapan muncul. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami melihat seperti ada gubuk dan ternyata itu adalah pabrik nilam yang baru dibuat, sehingga kami memutuskan untuk beristirahat dan sholat di situ. Kami pun kembali berdiskusi terkait kelanjutan perjalanan kami dan kami memutuskan untuk terlebih dahulu memprioritaskan untuk bisa sampai ke Desa Kopeyang meski harus berjalan kaki ke desa tersebut. Pukul 4:30 kami kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena mobil belum juga datang. Namun kami telah menitip pesan sebelumnya agar driver dan kernet mobil tetap mengupayakan agar bisa sampai ke desa menyusul kami, karena semua barang berupa tas dan logistik kami ada di mobil tersebut. Selangkah demi selangkah kami melangkahkan kaki ke depan dengan medan yang sama terjalnya. Beberapa kali kami harus beristirahat. Tampak wajah teman-teman mulai kelihatan sangat kelelahan. Sekitar pukul 5 sore kami sampai di simpang 3 di mana ada Dusun Salumanyang Desa Bela yang terlihat dari kejauhan. Setelah berdiskusi tidak memungkinkan untuk kami ke sana karena waktu dan perjalanan masih cukup jauh dan mobil hardtop tak juga kunjung tiba. Sehingga perjalanan pun kami lanjutkan. Sekitar pukul 5:30 kami kembali beristirahat. Dan di titik ini, rumah-rumah di Desa Kopeyang sudah terlihat dari kejauhan. Kami melanjutkan perjalanan dan tak lama kami bertemu dengan salah satu warga menandakan pemukiman tak jauh lagi. Sampai di titik ini, hardtop tak juga kunjung datang. Kami merasa ini keputusan yang tepat karena telah memilih berjalan kaki meski sangat melelahkan. Sekitar pukul 6 sore kami sampai di pusat Desa Kopeyang di rumah Ibu Guru Jania, rumah yang nantinya akan kami tempati menginap. Dan ternyata tak lama hardtop kami pun juga datang. Langsung saja menurunkan barang-barang kami dan beristirahat sejenak sambil bergiliran untuk mandi dan kemudian sholat. Di malam hari kami menyempatkan untuk berbincang dengan masyarakat, menggali info terkait kondisi di desa ini. Sekitar pukul 19:50 begitu baiknya Ibu Jania menyiapkan makanan untuk kami. Makanannya terasa sangat lezat, kami makan dengan lahap. Setelah makan kami berdiskusi sejenak. Sekitar pukul 21:30 tim mulai tertidur dengan nyenyak. Di pagi hari kami bangun disambut dengan suasana perdesaan yang sangat sejuk dengan aktivitas-aktivitas ala masyarakat desa. Kami pun kemudian melakukan survei di beberapa fasilitas umum yang ada di desa ini. Kami juga menyempatkan diri untuk melihat PLTS hibah
yang saat ini digunakan oleh masyarakat desa sebagai sumber energi untuk menyalakan lampu dan TV di rumah-rumah masyarakat, meski penggunaannya masih sangat terbatas. Selain itu, kami juga singgah di salah satu sekolah dasar yang ada di Desa Kopeang, dan kami menyempatkan untuk bagi-bagi buku dengan anak sekolah yang ada. Setelah itu, kami juga singgah di salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Desa Kopeang dan melihat kondisi yang cukup memprihatinkan. Sekitar pukul 9:30 kami pun pulang, dan di mobil kami ikut supir mobil hardtop lainnya yang semalam mobilnya mogok di tengah jalan dan harus dipindahkan jika kami ingin lewat. Belum jauh berjalan, kami terhenti karena ada trouble pada mesin hardtop kami. Namun tak lama setelah diperbaiki, kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 11:20 kami pun sampai di titik mobil hardtop yang rusak. Setelah berdiskusi sejenak dan melihat kondisi sepertinya akan memakan waktu yang cukup lama, kami pun memutuskan untuk melanjutkan dengan berjalan kaki ke Dusun Timbu dengan membawa logistik yang tersisa. Karena kaki Pak SB terluka dan cukup kesulitan untuk berjalan, kami akhirnya membagi menjadi 2 tim. Tim 1 berjalan duluan dengan cukup cepat sehingga nantinya terlebih dahulu memasak di titik tujuan kita, dan tim 2 berjalan dengan pelan bersama dengan Pak SB. Setelah isoma di Dusun Timbu sekitar pukul 1 siang, mobil hardtop pun datang dan kami melanjutkan perjalanan. Di sini kami tak lagi mengambil footage video karena kami fokus untuk membawa motor trail keluar dari lokasi. Namun kami bisa memberikan gambaran bahwa saat kami membawa motor, kami sudah di tahap jatuh sudah menjadi bahan lelucon kami. Beruntung kami bisa sampai di jalan utama dengan selamat sekitar pukul 4 sore. Dan tim yang naik mobil hardtop menyusul sekitar pukul 6 sore.